Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Eka pada pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada sehat semua? Sehat ya? Nah, untuk menambah semangat kalian pada pagi hari ini, jika ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian semua menjawab Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, siap belajar. Gitu ya. Nah, ibu akan mengulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, siap belajar. Nah, terima kasih. Sebelum memulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silahkan Rizal. Amin. Terima kasih Rizal. Kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Jika Ibu panggil nama kalian, nanti bilang hadir ya. Baik, terima kasih. Yang pertama ada Aulia Faranisa. Hadir? Hadir. Ardiano Devandra, hadir? Hadir. Bintang Regandra, hadir? Hadir. Chandra Prastio, hadir? Iya. Cika Nabila, hadir? Hadir. Diva Cantika, hadir? Hadir. Faradita Nurmala, hadir? Hadir. Rizal Valentino, hadir? Iya, hadir. Fiona Zahwa, hadir. Zio Nugraha, hadir? Iya, Alhamdulillah, hadir semua ya. Nah, sekarang sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 2, yaitu keunikan daerah tempat tinggalku, dan pembelajaran 2 pada KD 3.9 dan 4.9 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang Ibu bertanya kepada kalian, apa kalian senang baca buku? Iya, Rizal gimana? Senang? Iya. Fiona? Senang? Senang. Aulia? Iya.
Wah, anak-anakku semua kelas 4 senang baca buku. Beri apresiasi tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan kegiatan baca cerita fiksi, kalian semua dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Serta dengan kegiatan menulis cerita fiksi, kalian semua dapat menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi. Sedangkan pendekatan pembelajaran hari ini adalah pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengkomunikasikan, dan menciptakan. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat terkait materi minggu lalu? Ayo, siapa? Ya? Siapa? Diva atau Fiona? Oh iya, Fiona. Silakan, Fiona. Iya, benar sekali Fiona. Pada pertemuan minggu lalu, kita membahas tentang jenis-jenis tokoh dalam cerita fiksi. Beri apresiasi tepuk tangan untuk Fiona. Terima kasih. Nah, Ibu akan menjelaskan dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama dan yang kedua ada tokoh tambahan. Nah, untuk jenis-jenis tokoh berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tokoh protagonis, yang kedua ada tokoh antagonis, dan yang ketiga ada tokoh tritagonis. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang mengembangkan peranan utama pada cerita dan memiliki sifat yang baik. Nah, untuk tokoh antagonis merupakan tokoh penentang tokoh protagonis. Tokoh antagonis digambarkan memiliki sifat yang jahat dan bertentangan dengan tokoh utama, yaitu tadi tokoh protagonis. Contohnya pendendam, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Sekarang buka bukunya. Pada halaman 76 terdapat teks cerita yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Silahkan baca dalam hati, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, waktu membacanya sudah selesai. Siapa di sini yang membacakan? Ayo siapa? Oh iya, Aulia, silahkan. Nah, terima kasih buat Aulia sudah berani untuk membaca di depan. Beri apresiasi tepuk tangan untuk Aulia. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi? Siapa di sini yang mau menjawab? Iya, benar sekali Bintang. Beri apresiasi tepuk tangan kepada Bintang yang sudah berani menjawab. Nah, anak-anak Ibu pintar sekali. Cerita fiksi adalah cerita hasil karangan atau imajinasi dari seorang pengarang. Cerita fiksi hanya cerita belaka yang belum tentu kebenarannya. Nah, salah satu unsur yang membentuk cerita adalah tokoh. Tokoh adalah tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Di antaranya dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Menurut sifatnya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, tokoh sendiri terdapat menjadi 3, yaitu ada yang pertama tokoh protagonis, yang kedua ada tokoh antagonis, dan yang ketiga ada tokoh tritagonis. Sampai di sini paham anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Cerita fiksi adalah cerita hasil karangan atau imajinasi dari seorang pengarang. Cerita fiksi hanya cerita belaka yang belum tentu kebenarannya. Tokoh-tokoh dalam cerita fiksi ada 3, yaitu yang pertama protagonis,
yang kedua ada tritagonis, dan yang ketiga ada antagonis. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan pada tokoh protagonis dan antagonis. Protagonis merupakan tokoh yang mengembangkan peranan utama pada cerita dan memiliki sifat yang baik. Dan antagonis merupakan tokoh yang digambarkan memiliki sifat yang jahat dan bertentangan dengan tokoh utama. Contohnya yaitu pendendam, angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian mengenai tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Kerjakan buku tema halaman 76, dikerjakan di buku tulis masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit. Cukup ya untuk mengerjakan? Iya, terima kasih. Nah, waktu mengerjakan sudah selesai ya. Silahkan tugas bisa dikumpulkan di meja Ibu. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya. Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk kalian semua secara mandiri. Tuliskan cerita rakyat yang berasal dari daerah masing-masing serta identifikasikan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita. Kalian bisa tanya kepada orang tua atau bisa mencari informasi baik melalui buku atau sumber lainnya. Ibu kasih waktu 3 hari untuk mengerjakan. Gimana, cukup anak-anak? Cukup? Iya, cukup anak-anak. Ibu pintar-pintar. Gimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya, yaitu pada tema 8, subtema 3. Untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Silakan perwakilan salah satu siswa untuk memimpin doa. Iya, terima kasih Diva. Silakan. Amin. Terima kasih Diva sudah memimpin doa dengan baik. Nah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.